Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah cloud computing di era yang akan mendatang dan berikut perkembangannya. Yang pertama, ada sejarah cloud computing. Cloud computing atau yang sering juga disebut komputasi awan adalah beberapa teknologi komputer yang digabung di suatu jaringan dan menjadikan internet sebagai basisnya. Hal ini memiliki beberapa fungsi seperti menjalankan aplikasi dan program dengan menggunakan beberapa komputer yang dimiliki koneksi yang sama dengan waktu yang bersamaan. Satu hal yang perlu diingat, tidak semua komputer yang terkoneksi menggunakan layanan cloud computing, dan kata lain bisa menganggap bahwa teknologi cloud menjadikan internet sebagai pusat dari server dan akan digunakan untuk mengelola data dan aplikasi dari pengguna. Dalam penggunaan teknologi, penggunaan tidak perlu melakukan proses instalasi dan memungkinkan penggunaan untuk melakukan akses data pribadi menggunakan internet dengan komputer sendiri. Namun, satu yang perlu diingat bahwa tidak semua komputer yang terkoneksi menggunakan layanan computing. Dengan kata lain, kita bisa menganggap bahwa teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat dari server dan akan digunakan untuk mengelola data dan aplikasi. Dalam penggunaan ke teknologi ini, pengguna tidak perlu melakukan proses instalasi dan memungkinkan pengguna untuk melakukan akses data pribadi menggunakan internet dengan komputer mereka. Komputasi awan sendiri juga termasuk dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna atau user. Dengan cloud computing, maka tidak perlu menginstal lagi sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Melalui teknologi komputasi awan, semua data akan tersimpan pada server internet. Begitu pula dengan software dan aplikasi. Semuanya berada di komputer server. Bagi pengguna, teknologi ini menghubungkan internet agar dapat menjalankan serta mengakses aplikasi yang ada pada server. Dan kata lain, tidak perlu menginstalnya terlebih dahulu. Perkembangan dunia komputer yang semakin cepat dan tidak luput dari hasil riset para ilmuwan dapat menciptakan teknologi yang lebih baik dalam perkembangannya. Kemudian ada model development. Model development ada 3, yaitu public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Yang pertama, public cloud. Perlu diketahui, sebagai pengguna tidak terikat dengan satu cloud provider. Dengan kata lain, bisa menggunakan beberapa public cloud dari provider yang berbeda. Sebagai contoh, bisa menggunakan Azure dan AWS. Setiap model development mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari public cloud yaitu skalabilitas tinggi, tidak perlu membeli server baru untuk saling scaling. Yang kedua, pay as you go, bisa menghemat biaya karena hanya membayar sesuai dengan yang kita gunakan. Yang ketiga, kita tidak bertanggung jawab atas perbaikan dan pembaruan hardware. Yang keempat, mudah digunakan tanpa perlu pengetahuan teknis yang luas. Kekurangan dari public cloud, yang pertama, terdapat beberapa persyaratan keamanan khusus yang tidak dapat dipenuhi public cloud. Kedua, mungkin terdapat peraturan pemerintah atau persyaratan hukum yang tidak dapat dipenuhi.
Yang ketiga, beberapa skenario bisnis yang unik tidak dapat dipenuhi hanya dengan public cloud. Berikutnya ada private cloud. Private cloud ini agak sedikit susah atau sulit karena kita membuat lingkungan cloud sendiri pada data center milik kita dan menyediakan layanan untuk akses sumber daya komputasi sendiri. Dengan kata lain, menyiapkan tempat listrik server dan mengkonfigurasi server. Berikut kelebihan dan kekurangan private cloud. Yang pertama, bisa memiliki kontrol dan tanggung jawab penuh terhadap keamanan. Yang kedua, dengan menggunakan private cloud, dapat memenuhi persyaratan keamanan dan hukum yang ketat. Berikutnya ada hybrid cloud. Hybrid cloud, seperti yang sudah disebutkan di atas, ini merupakan kombinasi dari public dan private cloud. Memungkinkan jika menjalankan aplikasi di posisi yang tepat. Sebagai contoh, kita menjalankan website pada public cloud yang dihubungkan pada database yang terinstall pada private cloud. Berikut ada kelebihan dan kekurangan hybrid cloud. Yang pertama yaitu kelebihannya. Satu, kita memiliki fleksibilitas untuk menentukan di mana menjalankan infrastruktur. Yang kedua, dapat memanfaatkan economies of scale. Yang ketiga, bisa menggunakan perangkat sendiri untuk memenuhi peraturan dan legalitas yang ada. Berikut kekurangan dari hybrid cloud. Yang pertama, biaya bisa menjadi lebih mahal karena melihatkan beberapa biaya capex. Yang kedua, lebih rumit dalam mengatur dan mengelolanya. Berikutnya ada virtual environment. Virtual environment adalah sebuah ruang lingkup yang terisolasi dari dependencies utama. Virtual environment sangat berguna, membutuhkan dependencies yang berbeda-beda antara proyek satu dengan yang lainnya. Sebuah wadah untuk menampung pustaka serta modul dalam suatu proyek pekerjaan agar terisolasi ketika mengerjakan beberapa aplikasi proyek dengan modul yang sama, akan tetapi membutuhkan versi yang berbeda. Virtual environment biasa digunakan untuk proyek berbasis Python karena proyek tersebut mempunyai kebutuhan atau dependent yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dibutuhkanlah sebuah virtual environment untuk menjalankannya tanpa merubah configuration pada sistem operasi yang dipakai. Berikut ada perkembangan cloud computing. Sejauh ini perkembangan terbaru cloud computing adalah munculnya hybrid cloud. Apa yang dimaksud dengan hybrid cloud? Hybrid cloud adalah platform bagi aplikasi yang dibangun di atas komponen publik dan merupakan infrastruktur cloud yang didistribusikan dan dibangun di atas lingkungan, baik privat maupun publik. Jika private cloud menawarkan layanan operasi sensitif dan mungkin cloud menawarkan kemudahan yang dapat diakses publik dengan biaya murah. Cloud juga dari sistemnya sendiri, keamanan yang dimiliki hybrid cloud dikabarkan dikembangkan dengan lebih baik, yaitu menjaga data sensitivitas pengguna. Yang terakhir adalah model layanan cloud computing. Layanan pada cloud computing dibagi menjadi 3 model, yaitu software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Yang pertama, software as a service. Software service adalah layanan cloud computing yang dimana pelanggan dapat
menggunakan software perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Platform yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Pada platform tersebut, pengguna diberikan sebuah platform untuk mengembangkan sampai implementasi sistem konsumen. Untuk membuat atau mengimplementasikan sistemnya sendiri, umumnya tools untuk development disediakan dalam bentuk web application. Yang ketiga ada infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS layanan ini menyediakan akses virtualisasi komputer, sumber daya dari hardware termasuk mesin, jaringan maupun penyimpanan data.